Gus, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren sekali. Baik, langsung saja kami persilakan dengan hormat Gus Miftah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Mas Menteri Perusahaan Diaga yang barangkali sudah meninggalkan acara ini. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khalifah Indar Parawansa. Semoga sehat selalu, Bu. Amin. Sahabat saya Bupati Ponorogo, Pak Haji Giri Sancoko. Ini kalau teman-teman Unitomo pengen tahu perjuangan Pak Giri jadi bupati, itu tanya saya. Beliau ini from zero to hero. Maka kalau anak-anak Unitomo melihat kesuksesan oleh seseorang, jangan lihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya. Karena sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Ketua Lidikti Wilayah 7, Profesor Dr. Insinyur Suprapto DEA, dan tentunya Sohibul Hajat acara kita hari ini, Ibu Rektor Marwiyah, yang mudah-mudahan walaupun usianya kolonial tapi seleranya milenial. Dan seluruh peserta Zoom dalam rangka Dies Natalis Unitomo ke-40 serta mensyukuri 76 tahun Indonesia merdeka dan ikhtiar batin agar Allah mengangkat virus corona dari bumi Indonesia. Saya sepakat kalau kita tertimpa musibah itu kembalinya langsung kepada Allah. Karena Al-Quran mengatakan fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Saya sering mengatakan gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikian pula Allah tidak pernah memberi masalah tanpa solusi. Untuk itu tetap usaha, berdoa, dan sabar menanti. Jalan keluar itu akan datang. Pasti. Sebelum saya lanjutkan, saya pengen kirim Fatihah untuk 9 tokoh Nahdlatul Ulama yang bergelar pahlawan nasional. Mari sama-sama mengirimkan Fatihah kepada 9 tokoh NU yang bergelar pahlawan nasional. Yang pertama tentunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya ini sambil saya mengingat-ingat ini supaya anak-anak Unitomo juga tahu nama-nama pahlawan. Hari ini krisis kebangsaan ketika kita dihadapkan kepada persoalan kebangsaan, tapi juga di satu sisi kita kurangnya pendidikan tentang wawasan kebangsaan. Sebelum saya lanjutkan, barangkali Bapak Ibu, dulu orang kayak saya ke atas ini barangkali sampai Bu Khofifah itu. Ketika masih SD itu kan diajarkan banyak hal untuk mencintai bangsa ini. Soal kurikulum pendidikan dulu di SD kita diajarkan PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Bagaimana kemudian kita dikenalkan dengan nama-nama pahlawan. Kemudian kita juga diwajibkan untuk bisa dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Bagaimana kemudian kita dipahamkan terhadap Pancasila dengan kurikulum namanya PMP. Tidak hanya itu, setiap kita masuk dari satu jenjang pendidikan ke jenjang yang lain, kita diadakan penataran P4 dan lain sebagainya. Sehingga wajar orang-orang kayak saya ini kemudian betul-betul mencintai bangsa ini, mencintai para pahlawan yang ada di dalamnya. Namun coba dilihat hari ini ketika krisis kebangsaan itu muncul, justru pendidikan-pendidikan yang tadi saya sebutkan tidak ada. Anak-anak sekarang sudah tidak lagi kenal dengan nama-nama pahlawan seperti Cut Mutia dan lain sebagainya yang dikenal hari ini hanya Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini barangkali. Kenapa? Karena memang tidak ada pendidikan untuk itu. Lebih hafal dengan lagu-lagunya BTS dibandingkan dengan lagu-lagunya lagu-lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Sudah banyak kita yang tidak paham dengan Pancasila dan lain sebagainya. Bahkan mirisnya, puncaknya adalah
ketika nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari hilang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka coba yuk, sebagai bangsa yang menghargai sejarah para pahlawannya, kita belajar soal itulah. Yuk kita baca Fatihah untuk 9 tokoh Nahdlatul Ulama yang bergelar pahlawan nasional, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wa ila hadrati Kiai Haji Idham Khalid, wa ila hadrati Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, wa ila hadrati Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, wa ila hadrati Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, wa ila hadrati Kiai Haji Mashkur, wa ila hadrati Kiai Haji Zainal Mustafa, wa ila hadrati Kiai Haji Brigjen Sam'un, wa ila hadrati Kiai Haji Zainul Arifin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu dan peserta Zoom yang saya muliakan, kenapa tadi saya katakan sepakat dengan acara-acara seperti ini, mengetuk pintu langit. Saya sering mengatakan ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya. Langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Barangkali PPKM darurat menutup akses udara. PPKM darurat menutup akses laut. PPKM darurat menutup akses darat. Tetapi yakinlah PPKM darurat tidak pernah bisa menutup akses kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah PPKM darurat tidak akan pernah memutus mata rizki yang Allah berikan kepada kita dari segala penjuru arah. Nah, ngomong soal ini, saya teringat bagaimana kemudian dalam kitab Hikam itu ada pembahasan tentang rojak. Rojak. Ada bahasa rojak, ada bahasa tamanni. Ada bahasa tamanni. Disebutkan ar-roja'u ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Harapan adalah sesuatu yang diikuti oleh amalan. Jikalau tidak, maka ia hanyalah angan-angan. Angan-angan. Saya kemarin baru Zoom meeting dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan terkait tingginya COVID-19 di Yogyakarta, wabil khusus di Kabupaten Bantul. Saya kemarin sampaikan kepada teman-teman di pemerintahan, yuk coba dievaluasi Pak Menteri. Apa? Program pemerintah selama ini untuk mengatasi COVID-19 itu masuk ke rojak apa taman? Bedanya apa Gus? Oh beda Pak. Kalau rojak itu sebuah amalan, ya, sebuah cita-cita atau keinginan yang disertai dengan amalan, dengan ikhtiar dan usaha. Sementara kalau tidak ada usaha dan ikhtiar itu namanya tamani atau angan-angan. Jadi cara gampangnya begini, mahasiswa-mahasiswi Unitomo belajar nggak mau, kuliah jarang masuk, tugas nggak pernah dikerjakan. Tapi tahu-tahu nulis status WA. Akan indah pada waktunya. Itu kira-kira tamani apa rojak? Jelas itu tamani. Angen-angen tok itu. Angen-angen tok. Nah, saya pengen kita ini menghadapi COVID ini dengan penuh harapan. Artinya apa? Artinya apa? Ada rencana yang kemudian kita realisasikan dengan amalan dan perbuatan. Dengan amalan dan perbuatan. Jadi kalau secara gampangnya begini, Imam Abi Thalib itu kan pernah mengatakan musibah terbesar adalah hilangnya harapan. Hilangnya harapan. Nah, menurut para ahli, imunitas itu kan bisa naik, salah satunya adalah dengan harapan baik dan optimisme. Ketika harapan baik ini kita munculkan, optimisme ini kita galakkan, maka immunity itu akan naik. Sementara hari ini kita melihat persoalan COVID ini ya nyuwun sewu, lebih banyak nakut-nakutinya itu. Jadi lebih banyak larangan-larangannya tanpa solusi. Saya kasih contoh umpamanya.
Kalau orang kaya itu ngomongnya ya prokes. Orang punya uang tuh ngomongnya ya prokes. Tapi bagi orang miskin, apa yang diharapkan? Cuman satu, makan. Artinya, kalau orang kaya, orang pemerintah, pejabat menghendaki orang miskin ini prokes, sebenarnya gampang. Apa? Ya dikasih makan. Itu kan solutif gitu. Itu kan solutif. Nah, hari ini saya melihat program kita menyelesaikan COVID ini lebih banyak tamaninya dibandingkan rojaknya. Lebih banyak angan-angannya dibandingkan harapannya. Maka walaupun harapan baik itu sebenarnya meningkatkan imun, kita tidak mendapati itu. Berita yang keluar itu selalu menakutkan saja. Selalu nakut-nakuti dan lain sebagainya. Makanya coba disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Harapan dan angan-angan adalah dua perkara yang serupa. Tetapi datang melalui saluran yang berlainan. Lalu meninggalkan kesan yang berbeda. Ar-roja atau harapan memberi daya hidup bagi seorang hamba dengan keinginan positif untuk beramal ibadah. Sedangkan angan-angan adalah sifat negatif, di mana pelakunya yang keinginan besar, tapi tak mampu melakukan apapun. Itu jadinya tak lebih hanya mimpi atau lamunan saja. Yang saya sering bilang itu di YouTube itu, kerja ra gelem, megawe ra gelem, usaha ra gelem, macul ra gelem. Kok tahu-tahu bikin status akan indah pada waktunya. Ndang tanginya turumu miring, mimpimu elek, saya bilang. Sama halnya saya menasihati santri. Ngaji ra gelem, enggak manut, enggak pernah masuk kelas, enggak pernah pegang kitab, tahu-tahu bikin status akan jadi kiai pada waktunya. Lah dari mana? Itu namanya tulul amal, dan tulul amal itu hukumnya haram, Bapak Ibu. Hamba yang menggunakan akalnya ialah hamba yang senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi dan bersiap untuk menghadapi hari esok. Sedangkan yang memperturutkan hawa nafsunya dan menggantungkan diri pada angan-angan tanpa arah yang jelas dan kosong. Itu yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Roja dan tamani. Pengharapan atau roja ialah sesungguhnya yang disertai dengan perbuatan. Kalau tidak demikian, maka ia hanya angan-angan atau hayalan. Jadi harapan-harapan baik ini kemudian yuk dibarengi dengan amalan-amalan yang baik. Salah satunya apa? Tentunya salah satunya dengan cara berdoa seperti ini. Minta sama Allah. Saya sering mengatakan, ketika sebuah persoalan kita gantungkan langsung kepada langit, kepada Allah, maka tidak akan pernah terhenti pengharapan itu. Dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, mata waqafa matlabun anta tolibu birobika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhan. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan, sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuan. Maka saatnya kemudian apa? Kita ketuk pintu langit, kita minta sama Allah supaya pandemi ini segera berakhir. Kita ingat ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan, yang dia lakukan hanya satu, memperbanyak doa dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ikhtiar ulama Nahdlatul Ulama umpama dengan memperbanyak bacaan li khamsatun utfiyah dan seterusnya. Kalau kemudian kita mengamalkan ijazah dari abah kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau mengijazahkan kepada kita sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Saya ulang, ini ijazah dari Habib Lutfi. Mungkin yang belum tahu bisa Anda amalkan karena ijazah ini sifatnya umum. Untuk teman-teman Unitomo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Atau kita menggunakan ijazahnya Mbah Jat Nganjuk yang kemarin baru saja meninggal. Alhamdulillah sampai beliau meninggal sama sekali tidak tersentuh COVID. Ijazah dari beliau apa? Setiap habis sholat 5 waktu membaca satu ayat dalam surat Yasin, salamun qawlan mir rabbir rahim, dibaca 8 kali, kemudian ditiupkan ke tangan kayak epek-epek, kemudian di apa lagi bahasa Indonesia ini, kemudian kita raupkan gitu apa bahasa Indonesia ini, diusapkan ke wajah. Ini beliau mengatakan sebagai masker ghaib. Selain masker zahir yang kita pakai seperti Bapak Ibu itu, kemudian kita lapisi dengan masker ghaib. Sekali lagi, ini jasa juga bersifat umum, minta disampaikan kepada semuanya, membaca salamun qawlan mir rabbir rahim sebanyak 8 kali. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. 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 Kemudian ditiupkan di tangan dan diusapkan ke wajah. Ini ikhtiar memang harus kita lakukan. Maka yuk bareng-bareng teman-teman Unitomo memberikan harapan ke depan yang lebih baik. Bagaimana caranya supaya kita mempunyai harapan yang lebih baik? Menurut Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, awal mula seseorang berbuat baik atau buruk, itu awalnya dari mana? Dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Rata-rata di antara kita mengatakan orang berbuat baik atau buruk itu awalnya pasti dari dalam hati. Salah, Bapak Ibu. Imam Al-Ghazali mengatakan orang berbuat baik atau buruk itu awalnya berangkat dari mata yang melihat dan dari hati yang mendengar. Contoh, maka nggak ada di dunia ini orang yang buta dan tuli sekaligus. Coba Anda lihat, nggak akan ada orang yang buta dan tuli sekaligus. Kalau orang buta, bisu, biasa. Orang budak, bisu, biasa. Tapi kalau Anda mencari orang yang buta plus budak, itu pasti tidak ada. Kenapa? Karena ini adalah jalan hidayah. Kalau Anda mendapati orang yang bisu, yang budak dan buta, dari mana kita mau ngajak dia untuk berbuat baik? Diwenehi contoh matanya raison delok, dinasihati matanya tidak pernah dengar. Nah, mata dan telinga, mata yang melihat, telinga yang mendengar, kemudian akan direkam oleh otak, masuk ke dalam hati, keluar melalui lisan, dan diaplikasikan melalui perbuatan. Maka saya berharap teman-teman ini yuk menjadi agen kebaikan. Jangan menyebarkan hal-hal yang kemudian justru menghilangkan harapan baik. Terutama melalui medsos, ini teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Teman-teman mahasiswa. Hari ini banyak kemudian orang mengalami ketakutan-ketakutan yang berlebih-lebihan. Gara-gara apa? Gara-gara mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Maka saya sering kasih contoh, Bapak Ibu. Coba Anda jawab pertanyaan saya. Mbak Cita tadi hostnya coba Anda hidupkan mikrofonnya Mbak. Coba Anda jawab pertanyaan saya mewakili yang hadir. Mbak Cita. Bayangkan kalau Mbak Cita ini berada di tengah sungai, naik perahu, kemudian perahunya bocor, dan di samping perahu Mbak Cita ini banyak buaya. Apa yang Anda lakukan? Buaya darat apa buaya beneran ini, Gus? Buaya beneran. Anda berbayangkan Mbak Cita berada di tengah sungai, naik perahu, perahunya bocor, di samping perahu itu banyak buaya. Apa yang Mbak Cita lakukan? Kayaknya pasrah, Gus. Mohon perlindungan kepada Allah. Pasrah. Nggih. Ini jawabannya benar tapi kurang benar. Ngaten nggih. Jawabannya apa? Jawabannya sederhana saja. Tadi saya sampaikan, bayangkan kalau Anda berada di tengah sungai, naik perahu, kemudian perahunya bocor. Di samping perahu itu banyak buaya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan cuma satu, Mbak. Apa? Berhenti membayangkan. Siap, Gus, siap. Nggih. Tadi saya bilang bayangkan. Tiwas deredek. Rusaknya kita hari ini, kenapa kemudian kita hari ini begitu ketakutan dan lain sebagainya? Karena bayangan-bayangan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Ya. Maka sering saya sampaikan, kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada
kita membuang-buang waktu untuk cemas, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Saya ulangi, kecemasan itu adalah ilusi tentang masa depan. Daripada kita membuang-buang waktu untuk cemas, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Hari ini banyak di antara kita yang stres gara-gara apa? Gara-gara bayangan-bayangan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Nanti kalau pandemi ini nggak rampung-rampung bagaimana? Kalau PPKM terus diperpanjang ini bagaimana? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Sehingga apa? Itu semua pada akhirnya akan menurunkan imunitas kita. Ketakutan. Padahal solusinya yang diberikan oleh Allah jelas. Tidaklah Allah memberikan masalah kepada kita kecuali jauh hari Allah telah memberikan solusinya. Maka Bapak Ibu, sekali lagi saya apresiasi Ibu Rektor dengan acara kita sore hari ini. Mudah-mudahan ada harapan yang disertai dengan amalan yang kemudian bisa menjadi solusi bagi kita pagi hari ini. Tapi yang jelas, ingat, musibah yang membuatmu dekat dengan Allah lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa mengingatnya. Musibah yang membuatmu dekat dengan Allah lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa mengingatnya. Musibah itu mengecil jika dirahasiakan, membesar jika dikeluhkan, terurai jika diadukan pada Allah, merumit jika diumbar pada manusia. Itu yang mungkin barangkali saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ada rojak bukan tamani. Sebenarnya kalau saya secara pribadi bosan banget dengan acara-acara Zoom seperti ini karena sekian banyak Zoom yang harus kita lakukan. Tetapi apapun itu karena kita protokol mengikuti anjuran pemerintah, ya kita lakukan. Sebenarnya pengen banget saya hadir langsung di Utomo atau minimal di Masjid Al-Akbar umpamanya. Itu betul-betul rindu. Itulah bedanya rindu dengan luka. Luka bisa sembuh sedangkan rindu makin kambuh. Sebelum saya tutup, mari bersama-sama bersolawat dan pesan saya untuk semua teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di Unitomo, selalu saya sampaikan, orang yang niat belajar, dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran, tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun, dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Insya Allah, kita termasuk orang-orang yang niat belajar. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Bareng-bareng. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang kau bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Akhirnya Bapak Ibu, ingat, orang cerdas itu ialah
orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya, bukan kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai alim, bukan sudah alim baru berdakwah. Dia datang ke masjid sampai tua, bukan tua baru ke masjid. Dan dia beramal sampai ikhlas, bukan ikhlas baru beramal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi